hari ini sudah viral. Ada perbedaan buat Nyai dulu ketika belum viral sampai sekarang sudah viral. Perbedaan apa? Ya mulai dari mungkin amplopnya. Kiai Anas Fans Club, kalau disingkat KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Anakku siap, sudah siap nikah. Siap apa? Nikah sama siapa? Sembarang kali. Begini. Nyanyi. Baik sahabat Sabilillah dimanapun Anda berada, kali ini kita ketemu di podcast Lazis Sabilillah TV yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, spesial, nggak pakai telur. Oke. Ya, tamu kita hari ini sangat spesial sekali, yang mana beliau sudah menjadi sangat viral belakangan ini karena salah satu video beliau yang beredar di beberapa platform yang sudah semakin viral dengan nasihat-nasihat beliau yang sangat adem di hati, begitu ya? Betul. Siapa beliau? Siapa lagi? Salah satunya kiai atau penghulu yang menasional. Penghulu yang menasional, ini jarang sekali. Jarang sekali. Dan saya sudah pakai baju ini, Mas. Ini ya, saya juga sudah berpenampilan sebisa mungkin seperti penghulu. Betul. Dan Mas Malik sebagai calon manten. manten Masa yang nyuting. Oke, tepuk tangan. Kita sambut beliau Ustadz Anas atau bisa dipanggil dengan Kiai Haji Anas Fauzi yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan hadir di podcast Lazis Sabilillah. Apa kabar Yai? Alhamdulillah baik, barakallah dan semuanya baik. Alhamdulillah. Gimana Yai? Alhamdulillah. Hari ini sudah viral. Ada perbedaan buat Nyai dulu ketika belum viral sampai sekarang sudah viral. Perbedaan apa? Ya mulai dari mungkin amplopnya. Ya, mesti durasi undangannya semakin banyak atau bagaimana ya? Kalau masalah amplop kita kan dari sejak awal Kementerian Agama itu menolak dengan itu. Gratifikasi dan lain-lain yang terkenal dengan sebutan pagar nikah. Pagar nikah. Pagar nikah. Ini kita membuat hal-hal yang sifatnya melayani masyarakat tanpa upah karena sudah cukup dari negara. Ya. Tapi bicara tentang penghulu, Mas Usman, Kiai Anas ini memang sudah tidak asing di Sabilillah, Iya. Beliau sudah mondar-mandir ke masjid, bukan untuk apa-apa, karena untuk mengakatkan banyak orang. Bukan mengakatkan. Beliau ini kan Pak Penghulu berarti kan bertugas untuk mencatat ya. Bertugas untuk mencatat. Bimbingan. Iya. Pendampingan dalam acara nikahnya. Iya. Menghadiri, menyaksikan, Iya. ikut memberikan masukan, Iya. membantu barangkali ada yang tahu wali, menerima barangkali meminta nasihat, dan catat akhirnya. Dan menandatangani untuk pengesahan. Karena kalau tidak ada tanda tangannya Yai Anas, berarti kan nikah. Bukan, nggak sah secara administratif, tidak sah. Berarti tergantung Yai Anas ya. Tergantung Yai Anas. Orang nikah itu biasa ya. Sama kapan mau nikah? Saya nunggu Jangan. Udah ganteng begini masa gak mau nikah? Makanya ini kan saya mumpung ada Yai Anas mau menunggu wajangannya. Nasihatnya, petuahnya tentang pernikahan. Karena kan katanya pernikahan itu cuma 5 menit, tapi groginya 1 bulan. Ini perlu tips dan trik ya. Mumpung saya ini masih belum nikah, jadi perlu ada ya motivasi dari ya. Tapi sebelum ke sana Mas Usman, saya pengen menggali dulu tentang sosok Yai. Ya boleh. Karena sudah viral ini pasti banyak pengalamannya. Sudah terkenal di mana-mana, ini pasti punya jam terbangnya sudah tinggi. Iya, betul. Gitu. Ya Mas, sudah
berapa tahun atau sejak tahun berapa menjadi penghulu? Tahun 2009. 2009. Sebelumnya menjadi guru. Oh, sebelumnya guru. 98, 9, 2000, 1, 2, 3 sampai 9 menjadi guru bahasa Arab, guru Al-Quran hadis, tapi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Itu mutasi menuju Kabupaten Malang. 2009 menjadi pengulu sampai 2017 kabupaten. 2017 hingga sampai hari ini di Kementerian Agama Kota Malang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Malang, kepada Kakanwil Jawa Timur, dan kepada Menteri Agama yang mempercayai saya untuk saya lakukan tugas sebagai penghulu di wilayah Rawabaru. Terima kasih, mudah-mudahan semua bisa berjalan baik, manfaat dan menyenangkan untuk semua pihak. Amin. Anu ya Nas, apa memang sejak kecil bercita-cita menjadi penghulu? Saya nggak pernah ingin penghulu sama sekali. Dulu ketika selepas lulus dari Aliyah di pesantren Wali Songo Akbar Ponorogo, saya pulang kepingin kuliah. Saya sampaikan kepada ibu, Bu, pengen kuliah, aku pingin sampean jadi penghulu. Saat itu tahun 99. Berarti kalau istilah orang Jawanya mandi ucapi ibu. Iya. Tahu kok 89. Saya kepingin sampai jadi pengulu. Kalau sekolah pengulu di Malang saat itu yang negeri belum ada, yang ada tarbiyah IAIN. Saya jawab kepada ibu, sekolahnya di Surabaya. Boleh aduh mana? Karena jauh lagi, karena sejak kecil saya nyantri, makanya ibu terus begini, tak usah, nggak apa-apa. Meskipun ibu ingin pengulu, sampai sekolah di guru, nggak apa-apa. Begitu. Ternyata terus berjalan, S1 saya di IAIN, pendidikan bahasa Arab, S2 saya ilmu sosial di Universitas Kanjuruhan, pendidikan, kemudian di Universitas Islam Malang, S3-nya jurusan pendidikan Islam multikultural. Tetap semuanya arahnya adalah pendidikan, karena memang saya senang dengan pendidikan, saya senang dengan guru, maka saya ke arah situ. Tapi ridho Allah berdasarkan keinginan itu, yang sholat malam tiada putus, Quran dan zikir tiap malam itu, tampaknya dijabahi Allah keinginan itu. Diucapkan beliau di tahun 89, di tahun 2009, 99 berucap, 99 tahun 2009 saya menjadi pengulu. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Ya. 20 tahun setelah beliau tahu menjadi pengulu. Pertama sekali saya di Kromengan, Kabupaten Malang. Kromengan itu Malang Selatan? Bukan. Setelahnya Panjen itu ya. Tidak langsung jadi pengulu, namun karena sebagai tugas sebagaimana mestinya harus baik, ya saya harus lakukan yang sebaik-baik. Ya. Oke. Yang jadi penasaran saya ya, setelah viral kan pasti banyak orang yang pengen jadi penghulu juga. Amin. Semoga. Karena biasanya begitu mas. YouTube viral, pengen jadi YouTuber. TikTok viral, pengen jadi YouTuber. Sekarang ada penghulu viral, banyak yang pengen jadi penghulu. Kan nggak tahu sepertinya gimana. Nah, sebenarnya gimana sih untuk menjadi penghulu sendiri itu prosesnya bagaimana? Syarat-syaratnya? Ya mestinya berpendidikan, sekolah. Kalau sekarang ini di UIN itu ya, ujung syariah ya, keluarga Islam itu ya, hukum keluarga Islam itu kayak gitu. Kemudian memperdalam ilmu yang lain lagi. Insya Allah semuanya akan jadi. Memang saya pernah menyinggung dalam acara-acara taklim, Bapak Ibu guru memperkenalkan status sosial atau pekerjaan kepada para muridnya itu melalui siapa yang ingin jadi tentara, kalau gitu. Bagian angkat tangan, polisi, bagian angkat tangan, dokter, pilot, dan seterusnya. Kapan penghulu disampaikan? Kapan yang jadi penghulu nggak pernah ada. Padahal istimewa saya kira ini. Kecamatan hanya 1-2 orang saja.
Itu memang dibatasi atau bagaimana ya? Bukan yang dibatasi, memang kegiatan kepenghuluan ini kan cukup dengan itu barangkali insya Allah karena hebatnya penghulu sudah mengcover gitu ya. Hebatnya penghulu itu 1-2 orang udah cukup gitu. Rekor satu hari menikahkan berapa ya? Paling banyak untuk 2-3 penghulu ya 22 orang. 22 orang dalam satu hari. Iya, itu paling banyak. Kalau umum rata-rata ya 11, 12, 13, 15 itu cukup sudah capek itu. Karena harus kesana kemari alamat yang berbeda dan kadang-kadang tidak berjauhan, kadang-kadang tidak berdekatan. Cukup. Belum lagi yang dilaksanakan di kantor. Oh, iya. Kalau selama 20 tahun ini menjadi penghulu, kira-kira sudah berapa yang dinikahkan? Saya menjadi penghulu bukan 20 tahun, itu kan jauhnya ibu menjadi penghulu. Oh, maaf ya. Kalau saya menjadi penghulu baru apa ya? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun di 7 kecamatan. Yang berbeda. Ya. Di kabupaten ya. Kabupaten dan kota baru di Lowaru. Kalau kabupaten itu Promengan, kecamatan Promengan, kecamatan Gunung Pondokkusumo, Pujon, Nantang, Malang Raya. Artinya kalau menjadi penghulu memang harus tercatat di bagian Kemenak KUA gitu ya? Oh iya, karena penghulu bagian daripada Kemenak. Di bagian bimbingan masyarakat, Bimas Islam, bimbingan masyarakat Islam. Ya bagiannya Kemenak. 12 tahun menjadi penghulu. Dan Kiai Anas sendiri juga tercatat sebagai kepala KUA. Kepala KUA. Lowaru. Sekarang di Lowaru ya. Sampai sekarang sudah berapa pasang? Berapa ratus, berapa ribu ya? Ya insya Allah sekitar 6 sampai 7.000. 7.000. 6. Mungkin Mas Malik nanti bisa daftar ke 7.001. 7.001. Amin. Amin. Semoga sebenarnya nggak ada. Sudah siap? Sebenarnya ada payu. Dari 7.000 itu ya, saya sempat karena kan saya juga termasuk penggemarnya Kiai Anas, sehingga saya juga update terus video-videonya Kiai Anas di YouTube. Bahkan saya punya rencana ya untuk membuat fans clubnya Kiai Anas. Namanya Kiai Anas Fans Club, kalau disingkat KFC. Saking penggemar berannya ya. Iya. Itu cerita tentang keunikan dalam cerita unik dalam mengakadkan ya. Mengakadkan itu kan Kiai Anas pernah cerita kalau pernah ditinggal pasangannya. Iya. Ditinggal wali. Itu karena sebab mas kawinnya susah diucap wali. Tidak semua wali pintar untuk mengucap, bahkan karena sepuhnya atau karena sesuatu yang lain. Saat itu mas kawinnya 2.181.205 Rupiah berapa? Itu kan susah. Pokoknya susah. Bagi seorang sepuh susah. Padahal bahasa Indonesia ya. Iya, susah. Karena apa? Berhadapan dengan acara akad nikah ini, mereka yang berani pun menjadi sedikit takut. Yang pintar menjadi sedikit tak paham. Kalau sudah berhadapan dengan seperti acara itu, apalagi yang tidak punya kemampuan apapun, diberi tulisan saja tidak bisa. Artinya dia nyenyang. Misle 200.000 wae. Kan ada 21.200.000 sekian. 200.000 nih aja wis. Anu bang, ini pesan ini kenang-kenangan macam-macam. Alah sing penting kemarin rabi dulu ngono. Misle 200.000 wae nyang-nyangan antara wali dengan calon anaknya. Di lokasi itu? Iya di lokasi. Padahal biasanya anaknya bersikeras tidak mau menurunkan, calon mantunya juga demikian. Terus akhirnya si bapak berdiri. Si, nggak perlu aku. Kemudian Pak, kasih terapi. Ya, berarti nanti Mas Malik. Berarti Mas Malik. Nanti kalau mau nikah, itu mas kawinnya jangan susah-susah. Bulatkan aja ya. Bulatkan aja. Dibulatkan. 1 miliar. Waduh. Hati-hati banget mensikapi keadaan seperti ini dan kita harus mampu untuk menghormati orang tua. Di depan orang banyak, bagaimana dia menjadi bangga dan senang tanpa harus menyulitkan sesuatu.
hati-hati anak-anakku yang mau menikah, mas kawin lumrah. Siap. Di Sabila sendiri sebenarnya juga ada cerita unik Mas Yasoni. Iya. Jadi kan kebetulan pengalaman pribadi ini ya, saya kan juga beberapa kali menjadi petugas MC di akad nikah yang juga sering juga pas waktu itu Pak penghulunya Yai Anas. Oh, yang nggak berjilbab itu. Iya. Nah, itu nggak karena terlampau. Kalau nggak terlampau nggak masalah. Karena terlampau sampai badan itu. Kalau di masjid itu loh, kok ya sampai badan. Jadi artinya itu kita mengingatkan. Ya. Sifatnya mengingatkan. Kalau sekiranya bisa dilakukan tertutup. Tapi itu biasanya bukan dari kita. Itu dari mereka sendiri. Contoh, ada datang ibu datang ke kami, Pak Pemulu besok itu mau kan ada acara nikahan di masjid, mohon nanti ada saran dan nasihat tentang kita. Loh, kok nggak bisa diberikan masukan sendiri? Sudah, dia nggak mau. Barangkali dengan nasihatnya Pemulu bisa. Iya. Nah, jadi kita itu menyampaikannya bukan karena sifatnya soalim atau apa, tidak. Ada pesan-pesan moral itu. Suatu ketika pernah rombongan keluarga datang, wadul kepada kita, kami ini keluarga muslim, taat beribadah. Ayah saya A, ibu saya B, di masyarakat C. Tetapi karena cintanya tak bisa diluk-luk, maka saking hormat dan taatnya kepada seorang suami, maka dia harus tinggalkan jilbab karena sang suami tidak senang bila istrinya jilbaban. Nah, jadi orang tidak jilbaban itu masing-masing sebab. Dan kita diminta itu tolong Pak Pemulu barangkali bisa paling tidak membuat keluarga kami tetap berwibawa. Kita diam saja yang tidak nyaman. Iya. Jadi bukan karena kita mengingatkan kita. Sebab syarat rukun di dalam nikah untuk sah tidak ada jilbab. Maka kita tidak bicara tentang jilbab. Kita hanya pesanan-pesanan tertentu. Cuman orang tidak semua paham kalau itu pesanan. Dikiranya penghulunya kemana? Tidak. Itu pesanan. Tapi secara moral dan agama kita mengingatkan saat pemeriksaan di kantor. Tidak saat acara. Kalau bisa nanti pakai jilbab ya Mbak Yu karena di masjid. Sebatas saran-saran saja. Tidak menjadi kewajiban. Bahkan kalau bisa. Berarti bukan karena ke syarat sahnya pernikahan. Tidak ada syarat. Tapi karena kita menghargai prosesi akad nikah itu dilaksanakan di mana? Karena di masjid terutama. Kalau tidak di masjid terus diem saja. Tidak akan ada apa-apa. Karena di masjid saja. Sebab kita juga pernah mendapatkan masukan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Pemulu mudah-mudahan nanti bisa diberikan saran untuk nikah bila di masjid menurut Allah. Itu kan ada saran-saran dan kita pun juga memenuhi itu sebagai saran sehingga tidak memberikan paksaan. Tentang di masjidnya saya ikut menjaga masjidnya. Kalau untuk pribadinya saya ikut menjaga, hanya memberikan saran-saran. Yang unik dari Kiai Anas itu biasanya sebelum akad itu pasti ada wejangan-wejangannya dulu. Itu mungkin apa yang membedakan oleh penghulu lain yang mungkin. Nah itu memang disengaja kayak gitu ya. Memang memang sudah template-nya seperti itu. Atau memang itu sudah terbiasa. Menjadi SOP-nya. Saya mencoba menjadikan suasana yang menyenangkan. Karena nikah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka saya lakukan juga dengan yang menyenangkan. Meskipun bentuknya nasihat, yang dinasihati tidak merasa dinasihati. Salah pun tidak merasa disalahkan. Dan semuanya berjalan nyaman. Dan apabila dalam dialog itu manten kok tidak bisa berkata-kata atau tidak mampu berpikir, kolaborasi tidak mampu, maka saya segera ambil sikap. Wah, langsung saya ambil dengan sikap doa. Mudah-mudahan aku pernikahanmu bahagia, sugih, dan seterusnya. Kita rubah ke arah doa.
Kalau sudah diajak ngomong dia itu nggak nyambung, ya sudah harus langsung tak doa. Itu harus tepat lah. Ada yang hampir lupa ini Mas Alif. Apa ini? Kan sampai sekarang ini Pak Yai Anas ini menjadi viral. Itu awal mulanya ceritanya bagaimana ya? Kok bisa sampai viral? Sengaja diviralkan gitu atau bagaimana? Enggak begitu. Waktu itu seingat saya tanggal 25 Agustus 2021. Ya, 2-3 bulan lalu. Ya. Saya bangun malam. Setelah cukup dengan apa yang saya lakukan, saya kepingin istirahat sebelum subuh. Sambil ngopi-ngopi, istirahat, terus nunggu subuh. Saya buka HP dan di situ ada kiriman dari teman TikTok yang saat itu adalah bicara tentang ibu. Anakku ingin kaya. Oh iya, yang itu. Viral sekali itu. Gitu. Yang ganteng ingin kaya. Nah, saya buka dan saya setel nggak sampai selesai. Tiba-tiba saya menangis. Ternyata tertangkap oleh banyak orang yang mestinya tahu TikTok. Iya. Saya ini bertanya dalam diri saya sendiri, ya Rob, ada apa dengan diri saya? Bisa begini. Mudah-mudahan ini ridho dan manfaat untuk selesai subuh, pada subuh jam 6, 7 saya buka lagi semakin banyak. Jam 8 semakin banyak dan sampai beberapa hari kemudian tambah banyak. Saya juga nggak mengerti. Lantas kemudian saya lihat siapa yang ngirim pertama, kiriman pertama, Andreator. Iya. Beberapa hari kemudian terus ke rumah, berenam atau beberapa orang itu ke rumah merangkul saya semuanya. Ya, apa yang kami unggah jutaan yang melihat begitu merangkul saya. Ya, merangkul di situ saya paham artinya adalah terima kasih, mohon maaf dan lain-lain. Saya sampaikan kepada semua teman-teman saat itu. Alhamdulillah terus berkarya, terus bekerja dan semoga manfaat. Begitu. Berkat video itu dakwahnya, pesan-pesannya itu nyampe ke semua kalangan, luar biasa. Dan apa yang disampaikan Muslim juga, Muslim kan banyak juga kan mengomentari itu. Alhamdulillah ternyata Islam itu adil katanya. Iya. Dengan gayanya ya kan, anakku. sambil ketawanya. Apalagi kan yang diberikan teman-teman itu ada backsoundnya yang menarik gitu kan ya. Opo ngewangi opo ate mana genteng barang. Ya kalau di acara yang aslinya semuanya kan akan ikut kan. Aslinya kan ikut semua. Itu kan potongan-potongan. Kadang-kadang membaca atau melihat video nggak katut ya karena memang dipotong. Tapi banyak potongan-potongan yang luar biasa. Contoh potongan-potongan seperti ini yang tidak bisa langsung dipaham. Contoh ketika saya bicara tentang semut. Anakku, ketika kau melihat semut di gelas air minummu, maka taruh apa pendapatmu? Ada perlu pertolongan. Tidak semua orang mau menolong. Bayangkan anakku ketika ada semut di gelas minum. Semut itu adalah dirimu. Air di gelas itu adalah lautan Tuhan. Pasti kau butuh pertolongan. Maka lakukan untuk menolong semut itu. Saya kok berasa sudah akadnya. Nah, Janaya itu memang sudah khas gitu. Iya. Jadi orang itu kalau sudah dengar nadanya ya seperti tapi jangan halu Mas Ari ya. Halusinasi. Artinya media dakwah sekarang itu mulai luas ya ini. Iya. Apalagi digitalisasi sekarang ya. Ada media TikTok, Instagram, YouTube. Menurut Nyai sendiri apakah memang seharusnya penghulu itu seperti itu ya? Saya tidak mengharuskan begitu. Wacana dan macam-macam dakwah itu berkembang. Apalagi sekarang zamannya milenial dengan kondisi-kondisi yang saat ini adalah instan maunya. Coba buka pesan-pesan moral, kepanjangan delete.
Ya, zaman sekarang ini milenial sama dengan minat baca tinggi, gaya baca rendah. Ya. Minatnya tinggi, kepingin buka namanya HP karena minatnya tinggi, Ya. tapi gayanya rendah. Kelihatan film kepanjangan ya buang, nasihat-nasihat ada sedikit noyol-noyol ya buang. Dari situ saya pelajari gitu. Berarti di era sekarang kepinginnya tetap ada nasihat tapi tidak berkepanjangan. Maka saya kemas dan saya buat seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata laku. Dan ini untuk memberikan jawaban. HP tidak untuk hal yang negatif, Pak. Ini jawaban dari seorang pemulu dari kota Malang ini menjawab bahwasanya HP tidak semuanya negatif isinya dan bisa mampu seperti itu. Toh ada yang berpendapat bahwasanya ulama semestinya begitu, memberi nasihat sampai hati, tidak menyalahkan A, menyalahkan B. Kalaulah ada dianggap orang itu salah, memang seyogyanya disuratilah atau ditelepon dulu, tapi tidak disampaikan melalui media yang terbuka dalam mengedulah. Contoh banyak kan gitu, tidak ada di zaman dulu misalnya. Juwet barang ya kau nak zaman dia. Apa terus lagi Imam Juwet haram? Ya kan orang. Ayo tahu rasanya Juwet ini. Ngono lah. Dengar saja saya. Gawe contoh itu sing marak wong seneng mendengar. Juwet. Juwet, rukem, jirat. Ya itu. Iya. Iluan. Perkembangan masa dan zaman itu bukan berarti lantas kemudian menjadi salah ketika dipadukan dengan di eranya Rasulullah. Rasulullah punya sandal berapa? 1 pasang. Kok bisa begitu? Suatu ketika Abu Bakar bin silaturahim, taruh tetel bab, totok pintu nggak dibuka-buka. Assalamualaikum nggak jawab, mundur balik. Di jalan ketemu Umar bin Khattab. Dari mana Nabi? Dari Rasulullah. Sudah ketemu belum? Sudah ketok pintu sudah. Ulu salam sudah, nggak ada jawaban. Uji tenal, kau dapati uji tenal, kau dapati sandal di sana? Iya, loh berarti sandal menjadi ciri, menjadi tanda. Kalau Rasulullah hanya punya 1 pasang, loh sandalnya ono, kok nggak dibuka? Loh, ampuh ya. Berarti yang punya sandal 2 pasang, 3 pasang itu bid'ah ngono. Janganlah, ayo berilmu tapi jangan serta-merta mudah untuk memberikan kesimpulan salah dan benar di antara kita orang lain. Betul. Tidak kaku ya ini. Aku gak ngomong kaku aku. Tidak memberi keputusan salah dan benar untuk diri kita dan orang lain. Ya. Itu loh, sandal sampai jadi tanda. Kan begitu kan. Andai saat itu Rasulullah sandalnya banyak, maka tidak ada pertanyaan dari Umar bin Khattab. Ono sandal nih kono nggak mungkin. Kan begitu. Sandal masih itu. Ya Allah, sing rapi-rapi ini masih situ barang ini bid'ah Rasulullah. Maka dari itu, ayo kita bikin yang indah dalam berwacana, dawuh-dawuh dari para yai, para ustadz, semuanya menyenangkan semua pihak. Sip, tentang ketidaksamaan cara pandang, cara berpikir, tapi tidak ada konotasi yang menyakitkan orang menjadi merasa bersalah atau pengikut menjadi bingung, nyaman. Ya kebetulan saya dari Kementerian Agama berupaya sedemikian rupa untuk bisa diterima semua kalangan masyarakat, bahkan agama manapun. Walau begitu saya tidak menyembah agama mereka. Begitu. Saya menyampaikan ABC, walau saya tidak seperti yang saya sampaikan. Artinya adalah membenarkan yang dilakukan teman lain, saudara lain. Dan faktanya memang sudah diterima. Dakwahnya Anas. Iya. Di semua kalangan. Seperti orang saya mengajak sholat itu kan. Ayo saudaraku Islam yang tidak sholat, kalau saya ibaratkan, mengapa saya harus perlu mengibaratkan? Supaya gampang paham saja, gak banyak-banyak omong.
digambarkan saja seperti orang masuk warung setelah minta dilayani penjual, makan, kenyang, kemudian bayar. Subhanallah, betapa indahnya itu. Saya berterima kasih dimasakkan dan dilayani, maka saya pun harus berterima kasih dengan menyampaikan uang kepada yang melayani saya. Bagaimana bila kita setelah dilayani kenyang pulang tanpa pamit dan tanpa bayar? Mesti kecewa, pegel, tak lah ini kok gak matur. Sekarang saya ibaratkan itu di dunia, masuk dunia, ada di dunia, kita minta dilayani Allah. Ada yang komentar, maksud Allah melayani lo, ya jangan tidak pintar berpikir. Mesti ya punya orang sing duwe warung saja punya anak buah, Allah lebih daripada itu. Maka ada malaikat yang namanya pembagi rezeki, tapi tetap saja berdasar perintah Gusti Allah. Nah, itu bukan berarti Allah sendiri yang berenang tempe orang rek. Jadi ada khalifah-khalifahnya. Kesimpulan, berani masuk warung, keluar warung jangan ninggal utang. Berani masuk di dunia untuk minta-minta kepada Allah, keluar dunia ke kuburan jangan ninggal sembahyang. Masuk Pak itu. Boleh ditulis di status WA. Oh boleh. Ngomong-ngomong soal warung ini, kopinya boleh diminum ya. Kita santai dulu. Iya. Mungkin. Boleh minum ya. Kopi giras, mari minum giras.